Teman-teman, saya udah pamitan dari kanal Dr. Drone. Tapi saya masih main drone, cuma buat hobi saya aja. Mau dikomen silakan, nggak silakan, orang hobi saya kok. Cuman untuk kondisi sekarang saya pikir untuk supaya pengetahuan saya nggak beku gitu. Jadi saya kan dari dulu belajar transportasi. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman. Dan kenapa hal ini penting buat teman-teman? Ada 3 hal yang menurut saya penting gitu ya. Yang pertama adalah karena transportasi itu adalah kebutuhan semua orang. Anda percaya nggak? Coba, Anda mau kebutuhan apa? Anda mau belanja, mau bekerja, mau sekolah, mau pacaran pun butuh transportasi. Emang ada orang bisa pacaran tahu-tahu datang untuk perjalanan? Itu kan butuh perjalanan kan, butuh transportasi kan. Kemudian misalnya Anda mau makan, makan walaupun Anda malas keluar, sekarang apa-apa bisa pakai telepon, bisa pakai pesan via Grab gitu, via GoSend gitu, GoFood, GrabFood. Tapi kan tetap orang yang melakukan perjalanan untuk Anda kan. Jadi transportasi itu dibutuhkan, walaupun katanya disebutnya kebutuhan turunan, nggak tahu turunan siapa. Turunan lampir kali. Pokoknya dia walaupun turunan tapi dibutuhkan untuk semua aktivitas kita. Semua aktivitas kita itu ada kaitannya dengan transportasi dan dibutuhkan oleh semua orang, setiap kita, orang yang hidup, kecuali orang yang udah wassalam. Itu yang pertama. Jadi transportasi adalah kebutuhan. Yang kedua, kalau kita bisa mengelola transportasi dengan benar, maka kita akan meningkatkan perekonomian. Di skup negara juga transportasi itu akan meningkatkan perekonomian negara. Itu ada di GBHN juga. Kalau dulu di GBHN. Di undang-undang lalu lintas kita juga jelas bahwa transportasi itu untuk penggerak perekonomian gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk Anda sendiri, misalnya Anda kerja lah, misalnya Anda kerja di, katakanlah saya tinggal di Bekasi misalnya. Saya tinggal di Bekasi. Gaji saya kalau kerja di Bekasi itu gajinya 2 juta, misal 3 juta lah, 3 juta misal. Terus ada pilihan kerja di Jakarta. Di Jakarta gajinya 5 juta, 5 juta gitu. Tapi kan untuk dari Bekasi ke Jakarta itu kan butuh ongkos. Dan ongkos itu bukan hanya yang keluar dari kita kan, out of pocket, bukan. Tapi ada biaya biaya kepusingan di jalan, harus harus naik turun di jalan, itu bisa stres. Biaya stres itu juga jadi biaya gitu. Kalau buat saya sih misalnya ada pilihan di Bekasi dikasih peluang untuk kerja gaji 3 juta, Jakarta 5 juta. Saya lebih milih di Bekasi kalau saya. Kalau Anda mungkin bisa juga, kalau ada punya rumah keluarga di Jakarta ya bisa juga gajinya lebih besar gitu. Tapi kan kita menghitungnya itu take home-nya itu berapa sih? Kalau menurut saya sih dengan gaji kita misal 5 juta di Jakarta, tinggal di Bekasi, ya mungkin take home-nya tinggal 1,5 juta kali dengan kerja di Bekasi kalau menurut saya gitu. Jadi penting pengetahuan transportasi untuk Anda. Kemudian yang ketiga itu transportasi itu berkaitan dengan kecelakaan. Sekarang kan yang ngetrennya wabah ya. Kalau kita lihat di data, menurut data dari sumber data dari Kepolisian Republik Indonesia nih ya, akibat kecelakaan di Indonesia, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas 61% karena faktor manusia, 9% karena faktor kendaraan, 30% dari prasarana dan lingkungan. Dan itu setiap jamnya rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan. Jadi kalau hitungnya misal 24 jam sehari, kira-kira sekitar 60 kan, 60 orang meninggal. Kalau kita bandingkan dengan wabah aja, wabah waktu awal-awalnya sekitar bulan Juni tahun 2020 itu yang meninggal sekitar 16-20, tuh ada trennya gitu kan, 43 sehari itu ya. Jadi kalau hitungan di awalnya ini, wabah ini masih jauh lebih besar kecelakaan akibat lalu lintas gitu. Cuman kita kan karena udah suatu hal yang biasa jadi lupa kadang-kadang gitu kan ya. Cuma memang waktu tanggal 21 dari 1 Juli ya, berapa nih ya mulai awalnya, 13 Juni 2021 terus naik tuh, meninggal di puncaknya itu sampai 1747 gitu. Kita juga memang berduka karena wabah ini, jadi besar sekali ininya. Tapi dengan kondisi sekarang mulai turun gitu, alhamdulillah ya, ada peningkatan, menurun. Dan sekarang sekitar 88-an ya, sekitar itulah, hampir sama dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi
Jadi transportasi itu mirip-mirip potensi kecelakaannya gitu dengan wabah. Jadi kalau Anda tidak paham, kurang paham, belum paham, kurang sadar apa gitu pentingnya transportasi, ya efeknya bisa kecelakaan dan akibat yang meninggal itu bisa 3 orang perharinya. Jadi itulah pentingnya kenapa saya pengen men-sharingkan gitu. Kira-kira ke depan saya akan sharingkan pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita dengan sharing is caring kan. Dengan sharing maka kita pengetahuan kita akan bertambah dan kita akan terus meningkat gitu. Jadi silakan kalau teman-teman berkenan untuk komentar. Kalau kira-kira ada yang memberi masukan silakan. Kami welcome, saya welcome gitu karena kita dalam hidup itu harus open minded dan forward looking. Open minded dan forward looking sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas diri kita, pengetahuan kita. Kira-kira demikian, silakan di-sharingkan, silakan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Awesome.